Assalamualaikum. Setelah kemarin kita ulas artis Laila Sabi ya, yang di masa tuanya dikenal sebagai nenek rocker, sehingga orang terus lupa sama foto cantiknya saat masih muda. Nah, terus ada yang penasaran dengan satu tokoh lagi nih, yang dikenal Indonesia sebagai pemeran Mak Lampir. Nah, mudanya dulu cantik apa enggak sih? Nah, Alhamdulillah ya, Indonesia ini penduduknya ratusan juta. Kalau yang wujudnya remuk terus dipilih jadi artis, nah ada sih, tapi itu kalau yang milihnya sakit mata gitu atau sarapannya keliru melahap makanan kucing. Walah, rata-ratanya tuh ya, yang terpilih jadi artis ya cantik lah ya. Walaupun tentu saja cantik itu relatif. Mohon izin nih pada ahli keluarganya, hari ini kita mengulas tentang almarhum Ibu Farida Pasha, pemeran Mak Lampir, sebagai suatu tribute kecil, apresiasi atas kiprah beliau di belantika dunia hiburan. Yang nggak tahu siapa Mak Lampir ya silahkan googling ya. Tokoh ini sebenarnya makhluk apa sih? Ada nggak jelas antara manusia, siluman, jahat tapi sakti. Pas lihat pertama serasa horor ya, tapi ada aspek manusiawinya juga. Nah, ada tuh yang terus bikin video plesetannya. Cuma hari ini kita bukan mau meninjau Mak Lampirnya itu, mau juga nggak akan kita tinjau, tapi kita akan meninjau pemerannya yaitu Farida Pasha yang meninggal dunia saat pandemi COVID. Balik kematian itu ada nasihat. Begitu menurut guru-guru kita. Ada nasihat, ada hikmahnya. Tapi sebelum soal hikmah, selintas dulu yuk tentang almarhumah. Farida Pasha itu konon anak bungsu dari 9 bersaudara. Lahirnya 1952 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tapi orang tuanya bukan tukang kredit. Nggak tahu juga nih ya. Ayah berdarah Pakistan ya, makanya pakai nama Pasha. Dan ibunya Sunda asli, bukan imitasi. Farida ini mencuat lewat film Guna-Guna Istri Muda gitu, tahun 1977. Waktu itu umurnya baru 25 tahun, sedang mekar-mekarnya dan tentu saja cantik. Malang lintang bertahun-tahun gitu ya. Farida kemudian tergiring ke film-film horor mistik yang paling dikenal zaman kekinian ya tadi itu. Serial kolosal Misteri Gunung Merapi di mana beliau memerankan Mak Lampir, si manusia siluman yang di TikTok sekarang malah banyak muncul klip leluconnya. Nah, jadi bisa dibilang sudah mengalami dehororisasi. Nah, kalau dilihat Wikipedia, film-filmnya Farida Pasha ini asli-aslinya banyak ya dan variatif. Cuma citra Mak Lampir itu terlalu kuat sih. Kalau dihitung sejak 1977 sampai film terakhir 2018, rentang karirnya 40 tahun tuh. Sampai kemudian zaman pandemi, Januari 2021, innalillahi. Farida Pasha wafat, kemungkinan sebagai salah satu korban dari pandemi COVID itu. Salah satu cucunya ya, ada juga yang jadi artis tuh. Ivi Alisa namanya, dan anak beliau juga, Dina Sonia dulu terkenal sebagai penyiar TV. Detail kematiannya itu tidak terlalu di-sharing oleh pihak keluarganya ya, harus kita hargai. Tapi singkat cerita sebelum wafat, beliau sempat kena vertigo, gangguan pencernaan, kemudian positif COVID, sempat dirawat intensif 3-4 harian, tapi kemudian nggak ketolong. Kebetulan umurnya juga tidak muda lagi, waktu itu udah 68 tahun, innalillahi. Kita doakan aja ya, semoga segenap amalan dan kontribusinya diterima Allah, diberikan ampunan, maghfirah, rahmat, dan kasih sayang Allah. Amin. Nah, hikmahnya apa nih dari kematian almarhumah dan yang lain-lain korban pandemi? Banyak ya, khususnya ini buat yang tidak muda lagi. Jadi, alaminya ya, serangan penyakit, virus, bakteri semacam itu, 90% itu kelasnya ringan atau kelas biasa-biasa aja. Yang ganas itu jarang ya, amat jarang, tapi kita mesti waspada, nggak boleh jumawa. Karena ya probabilitasnya itu nggak nol juga. Itu hikmah pertama. Kemudian, yang kelas biasa-biasa sekalipun, itu bisa berubah jadi ngeri kalau ada ikutan atau penyerta komorbid gitu ya. Kemarin dibilangnya oleh para dokter. Lebih susah lagi dihandle ya kalau terus rangkep-rangkep, berganda-ganda, terjadi komplikasi. Lebih berganda lagi bahayanya kalau ada faktor U. Nah, tapi faktor U ini sering disalah arti, yaitu bukan umur atau usia kalender. Faktor U yang sejati ya kalau ditilik dari aspek kesehatan, itu usia biologis atau keusuran biologis. Sehingga bisa aja tuh yang umur 70 secara keusuran biologisnya malah lebih bugar prima dibanding yang umur 50. Alias, usia biologis atau keusuran biologis ini sering waktu bisa maju, bisa mundur kayak setrikaan. Nggak usah disama-samain sama setrikaan, ding ya. Orang bisa semakin usur, terakselerasi penuaannya seiring waktu, tapi sebaliknya juga bisa. Bisa membaik, bisa kembali muda lagi bahkan. Sampai batas tertentu. Jadinya, kita ini ya mesti senantiasa optimis, semangat terus, senantiasa ikhtiar juga. Walaupun tetap aja nggak boleh jumawa, apalagi jumadi, malah jumadi sopo ini.
Karena ya serangan itu nggak semuanya kronis atau biasa-biasa atau pelan-pelan gitu. Walau jarang, tetap aja bisa muncul sewaktu-waktu serangan yang lajunya ganas, cepat, atau akut. Yang ini susah dihandle. Lalu begitu ya, yang merasuknya pelan-pelan, itu pun sejatinya merupakan silent killer. Karena ya tadi itu, dia mengakselerasi faktor U. Jadi ya udah, kesehatan kita secara menyeluruh itu mesti senantiasa dikelola dengan langkah-langkah preventif maupun kuratif. Kalau ada yang kepelintir, nggak beres, ya mesti cepat diikhtiarin dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu deh kira-kira hikmahnya ya dari klip singkat ini yang boleh dibilang mewakili para korban pandemi kemarin. Terakhir, kalau mau lagi foto masa mudanya Ibu Farida Pasa almarhum, ini ada beberapa lagi nih yang udah digarap ulang oleh AI. Dan dari majalah, poster jadul, kualitasnya rada pas-pasan nih ya. Wajahnya juga nggak persis 100%, ada beda-bedanya dikit. Warna bajunya aja juga rada beda nih. Ada lagi yang jadinya itu terus jadi agak ruwet ya. Setelah foto lawasnya digarap oleh AI. Terus yang terakhir ini, wah wajahnya lumayan persis ya mestinya ya. Silahkan komen nih, yang sempat mengenal beliau saat masih mudanya atau masih ingat foto masa lalunya. Cukup dulu lah ya, foto yang beredar nih courtesy dari para pihak yang dulu sempat mengabadikan dan courtesy dari program AI-nya yang bisa merekonstruksi dengan cukup baik. Sekarang beliaunya udah tiada ya, tapi bisa jadi eksistensi karya-karyanya termasuk sosok beliau sebagai mak lampir yang sempat dia perankan akan lestari dalam ingatan kita semua di Indonesia. Sekali lagi kita doakan yang terbaik kepada tokoh kita, senior kita, dan para korban COVID. Semoga senantiasa mendapat maghfirah dan rahmat Allah. Amin. Terima kasih. Wassalam.